Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Maratu Soliha dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, kali ini aku akan membahas tentang salah satu metode untuk menyelesaikan problem dalam pemrograman linear, yaitu metode simplex. Nah, soal yang akan aku bahas di sini nanti tentang maksimasi ya teman-teman. Nah, mari kita tulis dulu soalnya. Oke, aku udah selesai nulis. Nah, yang aku tulis ini tuh udah dalam bentuk standar ya teman-teman. Nah, cara pertama atau langkah pertama dalam metode simplex yaitu mengubah bentuk standar ini menjadi bentuk kanonik. Bentuk kanonik itu apa sih Kak? Nah, bentuk kanonik itu mengubah pertidaksamaan kendala itu ini ya, menjadi persamaan dengan menambahkan variabel penolong. Berhubung ini kita membahas tentang maksimasi, variabel penolongnya yaitu variabel flag atau disimbolkan dengan huruf S. Nah, selanjutnya mari kita tulis bentuk kanoniknya satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, kita fokus pada kendala yang ini, 4x1 plus 5x2 kurang dari 60. Kalau ditulis dalam bentuk kanonik, jadinya kayak gini. Nah, kita udah nulis bentuk kanoniknya. Selanjutnya kita ubah bentuk kanonik ini menjadi tableau. Nah, dalam materi kita ini, itu istilahnya bukan tabel, tapi tableau. Yang pertama, kita tulis dulu variabel-variabelnya, komponennya ini hurufnya apa aja ditulis di sini. Ada Z, kemudian ada X1, X2, ada S1, terus di sini S2. Terus di paling terakhir kita tambahkan solusi. Nah, selanjutnya kan kita udah nulis bentuk kanonik. Tadi sebelumnya ada yang salah ya ternyata. Ini tadi kan aku nulisnya plus, yang benar itu seharusnya min. Soalnya kan ini pindah ruas jadinya min bukan plus. Nah, terus kita ubah bentuk kanonik ini menjadi tableau 1. Ini kan udah, Z itu kan di depannya ada 1, kemudian min 3, terus X2-nya ini min 2. Ini ditulis 0, 0, kemudian solusinya juga 0. Selanjutnya ini berhubung Z-nya nggak ada, jadi di sini tulis 0, terus 4, 5, S1-nya ini 1, 0, kemudian solusinya 60. Selanjutnya ini 1, 0, 2, 2, ini 0, S2-nya 1, ini solusinya 30. Nah, di pojok paling kiri kita tambahkan basis. Nah, basis ini kita tambahkan huruf-huruf nanti di sini. Nah, huruf-huruf itu dilihat dari dalam satu kolom ini, mana sih yang bernilai 1 tapi lainnya 0. Nah, itu kan ada Z, ada S1, ada S2. Ini kan 1 ininya 0. Ini juga ada yang 1 lainnya 0. Ini juga sama. Nah, jadi di sini kita tulis 1 Z. Kemudian di sini S1. Di sini kita tulis S2. Nah, kita kan di sini udah nulis basis. Kita tambahkan di sini biar gampang itu B0, ini B1, ini B2. Nah,
kita fokus kepada B0. Di sini langkah selanjutnya itu kita milih angka yang paling negatif. Nah, di antara angka-angka ini, mana sih yang paling negatif? Nah, angka paling negatif itu kan min 3 nih. Min 3. Jadi, nanti kita kotakin dulu nih. Ini yang aku kotakin merah itu disebutnya kolom kunci. Kenapa kita sebut kolom kunci? Karena di sini itu ada angka yang paling negatif. Kita kunci dulu nih kolom ini. Nah, kita kan udah ketemu nih kolom kuncinya nih di kolom ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung rasio baris. Sini ya, menghitung rasio baris. Nah, baris 1 di sini B1 ini kan 60 dibagi 4. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Kemudian B2 30 dibagi 2. Nah, sebenarnya menghitung rasio baris itu kita milih jawaban yang paling kecil. Nah, namun di soal kita ini angkanya sama, B1 sama B2 itu hasilnya sama, 15. Jadi terserah kalian mau gunain baris ini dulu juga nggak apa-apa, mau menghitung baris 2 dulu juga nggak apa-apa, itu terserah kalian mau gunain yang mana, nanti hasil akhirnya tetap aja sama, soalnya ini juga sama. Jadi aku ulangi ya teman-teman, cara menghitung rasio baris itu solusi ini dibagi dengan 4. Nah, jadi kolom kunci itu untuk menentukan angka bawah ini. Nah, langkah selanjutnya aku di sini memilih untuk menghitung B1 terlebih dahulu. Jadi kita kotakin juga ini di sini. Sampai sini ya. Ini kita kotakin. Ini kan titik potong. Jadi titik potongnya itu kan di angka 4. Jadi 4 ini aku lingkarin. Nah, nilai 4 ini itu harus bernilai 1. Jadi 4 titik perpotongan ini tuh harus bernilai 1. Nah, selanjutnya kita tulis dulu nih. Tadi kan aku milih baris B1. Itu kita tulis dulu apa ininya. Jadi 4x1 ditambah 5x2 ditambah S1 sama dengan 60. Nah, 4 di sini tuh harus bernilai 1. Gimana caranya? Yaitu dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi 4 dibagi 4. Di sini X1. Nah, ini juga dibagi 4 semuanya ya, biar adil. Terus di sini 5 dibagi 4. X2 ditambah di depan huruf S1 ini tuh ada 1 sebenarnya. Di sini 4 S1. Ini 60 dibagi 4. Hasilnya nanti X1 ditambah 5,4 itu hasilnya 1,25 ya. 1,25 X2 ditambah. Nah,
Ini kan tadi 4-nya harus bernilai 1, jadi dibagi bilangan itu sendiri, jadi 4 dibagi 4. Ini juga dibagi 4 juga, 5 dibagi 4. Ini depannya kan ada 1 ya, sebenarnya cuma nggak ditulis, itu juga dibagi 4. Ini juga dibagi 4, 60 dibagi 4. Nah hasilnya itu kayak gini. X1 ditambah 1,25, X2 ditambah 0,25 S1 sama dengan 15. Nah kita kan udah ketemu ini nih. Nah nanti kita bisa nulis tablo kedua, tablo 2. Di sini tablo 2. Sama sih sebenarnya sama tablo 1, cuman yang B1 ini kita ubah dengan persamaan yang ini gitu. Jadinya kayak gini nanti. Z ini X1, X2, S1, S2, ini solusi. Sama ya ditulisnya, ini ada Z. Jadi ini basis. Di sini ada Z, S1, S2. Oh ya maaf, kalau udah dirubah ke tablo 2, S1 ini kita ganti dengan X1, bukan S lagi. Jadi ini X1. Ini X1 ya teman-teman. X1. Kita tulis lagi sama 1 min 3 gitu. 1 min 3 min 2 0 0 0. Nah kemudian yang X1 ini kita tuliskan berdasarkan samaan yang ini. Nah ini kan ini masih sama kayak yang ini, 0, ini juga 0. Tapi ini berikutnya itu ditulis dengan sesuai dengan samaan yang ini. Ini kan X1 nya depannya 1 nih, jadi di sini 1. Terus X2 nya 1,25, kemudian S1 nya 0,25, 0,25. S2 nya 0, solusinya menjadi 15. Terus B2 nya ditulis juga sama 2, 2, 0, 1, 30. 2, 0, 1, 30. Aku udah ganti kertas nih teman-teman. Nah yang tablo 2 tadi aku tulis lagi ya di sini ya, biar kita mengingat kembali yang udah kita tulis tadi. Gitu. Di sini kita tulis tablo 2. Nah kemudian kita fokus ke kolom sih, baris 0, baris yang ini ya. Kita biar gampang kita kotakin dulu pakai spidol merah. Ini jadi kita kotakin dulu yang ini. Tandanya kita mau merubah yang ini, garis yang ini. Terus ini kolom kuncinya. Nah, kita tulis lagi nih di sini untuk persamaan yang B0 tadi, Z dikurangi 3x1 dikurangi 2x2, kemudian min 0 S1 min 0 S2 sama dengan 0. Kemudian di sini udah aku kotakin. Nah ini nah kita ketemu titik potongnya yaitu di min 3. Nah titik potong ini min 3 ini harus bernilai 0.
Nah, tadi kalau yang sebelumnya tadi kan harus bernilai 1, tapi kalau untuk di tablo 2 dan tablo berikutnya nanti, di titik perpotongannya itu harus bernilai 0. Nah, gimana sih caranya? Nah, yang harus kita cari itu ini, X1, X2, S1, S2-nya. Jadi gampangannya tuh rumusnya kayak gini. Yang pertama kan kita nyari X1-nya dulu. X1 itu kan di sini harus bernilai 0. Gimana caranya? Nah, caranya itu kita menggunakan yang ini nih, X1 yang ini nih. Kan kita tadi udah nemu rumus pertama kan. Ini kan ada X1. Kita menggunakan angka-angka yang ada di sini. Jadi 1 dikali angka kebalikannya ini yaitu 3 kurung-kurung kemudian dikurangi 3 sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kemudian yang X2 itu menggunakan angka yang ini 1,25 sama ya ini dikali 3 juga dikurangi nih min 2 kurangi min 2, jadi sama dengan 3,75 dikurangi 2 sama dengan 1,75. Kemudian yang salah ya yang S1 maksudnya, yang S1 aduh salah, S1 itu kan ini 0,25 ditulis di sini 0,25 dikali 3 dikurangi 0 sama dengan 0,25 dikali 3 0,75 dikurangi 0 sama dengan 0,75. Nah, untuk S2 berhubung di sini 0, di sini juga 0, maka nanti otomatis jawabannya di sini itu juga 0. Nah, kemudian dihitung solusi. Di sini kan 15. Di sini kita tulis 15 dikalikan 3. Nih, ini kan dikalikan 3 semua nih. Kemudian dikurangi 0 sama dengan 45. Jadi gampangannya gini. Angka-angka pertama ini kita tulis sesuai dengan baris yang ini. 1, 1,25, 0,25, 15. Kemudian ini kita kalikan 3 semuanya. Kenapa kok dikalikan 3? Karena kebalikan dengan angka yang ini tadi, biar hasilnya tadi 0. Kayak gitu. Terus ini dikuranginya sesuai dengan kolom baris yang akan kita ubah ini gitu. Jadi, kalau kita tuliskan lagi ke tablo 3 ya, tablo 3. Tablo 3 sama ya. Sama kayak gini penulisannya. Jadi di sini ada basis, ada Z, ada X1, ada S2, kemudian di sini ada Z, ada X1, X2, 1, S2, di sini solusi. Gitu. Kita tulis, nah tadi kan nih kita dapat angka-angka ini 45, 0,75, 1,75, 0. Kita lingkarin merah aja ya, biar gampang. Jadi kita udah dapat angka ini 0, 0, 1,75, 0,75, ada 0, ada 45. Jadi di baris 0 ini kita tulis sesuai dengan angka-angka ini. Di sini Z tetap 1, X1-nya 0, X2-nya 1,75, S1-nya 0,75, kemudian S2-nya 0, solusinya 45. Nah, setelah kita udah nulis X1 sama S2 ini sama kayak yang ini, tabel 2. Terus yang baris ke-0 ini kita tulis sesuai dengan angka-angka yang udah kita hitung tadi. Nah, kemudian kita menghitung yang baris kedua. Kita garis ya ini, kita kotakin merah. Kemudian ketemulah titik potong, yaitu ada di angka 2 ini.
Jadi titik perpotongan ini nanti harus bernilai 0. Ini harus bernilai 0. Beda kayak yang sebelumnya itu harus bernilai 1, tapi kalau tablo berikutnya, tablo 2 dan seterusnya itu nanti harus bernilai 0. Oke, selanjutnya kita kan mau merubah yang baris kedua. Kita tulis dulu di sini baris 2-nya. Nah, kita tulis dulu di sini. 2x1 ditambah 2x2 ditambah S1 sama dengan 30. Sama ya kayak ini. Jadi kita nyari X1, X2, S1, S2 nya. Jadi kita tulis di sini. Selanjutnya kita ubah yang baris kedua yang udah kita garisin ini ya, yang udah kita kotakin. Kita tulis rumusnya di sini. Rumus persamaan tadi kita tulis di sini. Caranya sama kayak gini. Jadi kita nyari X1, X2, S1 sama S2-nya. Jadi ini kita tulis dulu X1, X2, ini S1, ini S2, ini ada solusi. Nah, di sini kuncinya ada di angka ini. Di sini kan 2. Jadi kebalikannya. Nanti dikalikan dengan min 2. Terus angka-angkanya ini sama. Kita tulis lagi di sini sama semua ya. Kita tulis. Jadi ada 1, 1,25, 0,25. Ada 0, ada 15. Dikalikan. Nah, kebalikan dari angka ini tadi. Ini kan 2, kebalikannya itu min 2. Min 2. Min 2. Min 2. Min 2. Min 1. Nah, kemudian dikurangi dengan, ini kan tadi dikuranginya kan dengan kolom yang akan kita ubah nih. Nah, ini juga dikuranginya dengan kolom yang akan kita ubah. Jadi dikurangi dengan angka-angka ini. Dikurangi dua, terus 201, 201, terus 3. Nah, ini udah aku tulis. Jadi gampangannya itu angka ini sama ini tuh sama, yaitu berdasarkan baris yang ini atau baris 1 ya tadi. Kemudian angka ini dikalikan 3 ini karena titik perpotongan itu kan min 3. Nah, kebalikan dari min 3 itu kan 3. Sedangkan ini perpotongannya 2, jadi dikalikan dengan kebalikannya yaitu min 2. Kemudian kalau yang ini tadi kan ditambah dengan kolom baris yang mau diubah yaitu baris 0. Jadi ditambahinnya dengan angka-angka yang ada di baris 0. Kemudian ini juga berhubung yang akan diubah yaitu baris 2, jadi ditambah dengan angka-angka yang ada di baris 2. Jadi sama dengan min 2 ditambah 2, 0. Kemudian ini 1,25 dikali min 2 itu kan min 2,5 ditambah 2, 0,5, min 0,5. Kemudian ini 0,25 dikali min 2 yaitu min 0,5 ditambah 0 sama dengan min 0,5. Kemudian ini min 2 ditambah 1, min 1. Sedangkan ini
30 ditambah 30 sama dengan 0. Maaf, yang ini kan 0 kali min 2 itu 0 ya. Bukan min 2 tapi 0. Jadi min 0. 1. 1. Jadi, kalau kita tuliskan itu tabel 4, kita tulis lagi sini basis, ini Z, ini X1, X2, S1, S2, ini solusi, kemudian ini ada Z, ada X1, ada S2, kita ini tulis kayak ini ya, 1, 0, 1,75, 0,75, 0, 45, kemudian 0, 1, 1,25, 0,25, 0, 15. Kemudian yang S2 ini angkanya kita sesuaikan dengan angka-angka yang udah kita cari tadi. Ini 0, terus X1 nya itu diisi 0, X2 nya min 0,5, S1 nya min 0,5, S2 nya 1, ini tadi salah ya, tadi ini 0, terus ini 0. Nah, jadi nilai maksimum nah kan kita udah ketemu nih nilai maksimumnya, berarti itu ada Z itu sama dengan 45, X1 15, dan S2 nya ini X2 ya, gitu. Udah selesai, jadi kita ketemu nih nilai maksimumnya, yaitu Z sama dengan 45, X1 sama dengan 15, X2 nya sama dengan 0. Nah, kalau kita kembali ke batasan-batasan tadi, itu kan ada 4E 1 plus 5 X2 sama dengan 60. Nah, kalau X1 nya ini kita ganti dengan angka 15, terus X2 nya ini 0, maka hasilnya nanti kan nih 4 kali 15, 60 sama dengan 60, bener ya. Kemudian yang kendala kedua yaitu 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 30. Kalau X1 nya kita isi dengan 15, terus X2 nya 0, maka jawabannya 30. Nih. Jadi, nilai maksimum akan didapatkan apabila X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 0. Udah selesai kita ngerjainnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya juga mohon maaf jika yang saya sampaikan ini kurang jelas atau tadi kan ada beberapa yang salah nih, saya mohon maaf banget gitu. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.